Tadi pakai peci atau nggak pakai peci? Sama gantengnya. Enggak, kemarin kan baru cukur sama anaknya Pak Tri terus sekalian cukur gitu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Kata apa teman-teman? Nah, silakan Mimin berdoa ya, berdoa dulu sebentar. Semoga kalian semuanya tetap sehat, tetap dalam keadaan iman, Islam, dan semakin cerdas nanti setelah pelajaran. Ada yang tidak masuk seperti biasanya? Komplit? Alhamdulillah, berarti pas ya, komplit ya. Nah, hari ini hari apa? Tanggal 27. Kalian tahu besok itu ada hari apa namanya? Iya, benar, hari Jumat, benar. Hari Jumat tanggal 28 Oktober. Ada yang ingat itu hari apa? Hari Pintar sekali, selamat Anda mendapatkan satu buah burger bentuk Yupi. Benar ya? Hari Sumpah Pemuda. Di mana hari Sumpah Pemuda itu merupakan awal kebangkitan anak-anak muda memerdekakan Indonesia. Sumpah Pemuda isinya tahu nggak? Satu bangsa, bangsa apa? Satu bahasa, bahasa apa? Indonesia. Nah gitu ya, pokoknya Indonesia satu semuanya atas nama Indonesia. Kalian anak Indonesia? Kalian masih muda, anak-anak atau sudah tua renta? Anak-anak ini TK, SD, kalian itu termasuk pemudi ya, pemuda dan pemudi. Jadi kalian itu kalau zaman dahulu itu seumuran kalian itu sudah angkat senjata, berjuang demi kemerdekaan zaman pra kemerdekaan. Nah, sekarang perjuangan kalian itu tidak angkat senjata, tetapi apa? Mengangkat pena, pulpen, atau istilahnya belajar atau menuntut ilmu. Siap menuntut ilmu? Siap. Siap menuntut ilmu? Siap. Nah, ini Pak Tri ada satu quote. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sekali lagi, tolong dipahami, dicermati. Ini kata Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Tahu. Siapakah dia? Imam. Ya, beliau itu ulama besar yang menjadi salah satu madhab yang kita anut. Ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan lain sebagainya. Ini salah satu ulama terbesar yang menjadi panutan kita di bidang fikih dan syariat Islam. Beliau menyampaikan jika kamu tak sanggup menahannya lelah belajar, maka kamu harus menanggung perihnya kebodohan. Nah, masa-masa kalian itu masa belajar. Enak enggak? Orang pora kira-kira sing belajar tapi di kelas tidur. Saya. Ya, Pak Tri juga dulu sama. Enak enggak? Kira-kira pas ngaji hafalan setoran sambil nunggu ketiduran gojek karo temen dhewe. Ada banyak pasti. Nah, kalian itu kalau belajar kan lelah banget toh. Capek pikiran, capek hati, capek fisik. Tapi insya Allah nanti ketika kalian merasakan lelahnya belajar, kalian tidak akan merasakan perihnya kebodohan. Kalian mau lelah sekarang,
besok nggak bodoh atau pintar, atau sekarang santai-santai, enak-enak, malas-malasan, tapi di masa depan kalian gak mudeng, gak dong apa-apa. Milih belajar atau tidak? Belajar. Siap belajar hari ini berarti ya? Siap. Oke, karena siap belajar, materi kita hari ini tentang, coba berdiri, ayo berdiri. Nah, dibaca coba yang merah itu. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Ayo bergaya. Nah, kok kalau kata-kata bergaya bisa kalian mana? Cheese, jempol, itu kan. Nah, sekarang ketika kalian menyebutkan ayo bergaya, berikan gaya terbaik kalian. Bisa ting, klek, atau ting gitu. Siap? Atau sambil ngangkut tangan nih? Iya. Siap semuanya? Siap? Siap. Kalau kemarin jelas siap, Allah bukan? Siap bergaya? Siap. Allahu Akbar. Silakan baca 1, 2, 3. Ayo bergaya. Ting. Ya Allah, ini tanpa gaya. Ya nggak apa, silakan duduk boleh. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang gerak, kecepatan, kelajuan, jarak, posisi dan sebagainya. Dan ini lanjutannya. Kalau kemarin kan Pak Tri minta untuk membuat apa? Mobil-mobilan. Tahu ya maksudnya untuk apa? Tahu. Sudah Pak Tri bawakan kipas angin untuk kipasan Pak Tri sendiri maksudnya. Untuk apa? Menjalankan perahu kalian atau mobil kalian. Nah, tapi nggak apa-apa. Hari ini Pak Tri akan adakan satu apa ya? Satu sulap. Pernah lihat sulap? Di mana? Ini ada apa? Ini apa? Pintar sekali Anda. Mejanya taruh sini kan? Ini dia. Kita tolong ya. Oke ya. Karena Pak tadi bilang tengah harus di. Kalau Pak T taruh kertas di sini, Pak T taruh botol di atas. Kalau kira-kira kertasnya Pak Tri tarik, ding, kira-kira jatuh tidak? Jatuh. Yakin? Tidak. Yang jatuh angkat tangan. Yang tidak jatuh angkat tangan. Yuk jatuh. Tapi Pak Tri bisa membuat agar kertas ditarik tapi tidak jatuh. Mau tahu? Atau mau tahu banget? Nah, coba ya, cek ya. Hitung sama-sama sampai 3, oke? 1, 2, 3. Tepuk tangan buat Pak Tri. Ternyata gimana? Oh ya lupa. Oke. Jatuh tidak tadi? Tidak. Kenapa tidak jatuh? Karena kecepatan. Karena Melakukan kecepatan. kecepatan. Gak apa-apanya tak aja satu. Burger rasa permen Yupi. Gak apa-apa kan langsung jawab Pak Tri, semangat. Ada hadiah. Yang kedua, tadi kan cepat tuh ya. Gitu. Tapi kalau pelan-pelan, jatuh. Sebenarnya prakteknya gelas, cuma gelas kan jatuh tiang gitu. Seperti hati kita kalau ditolak pecah gitu ya. Tapi kan kita nggak mau seperti itu. Hati kita itu harus seperti botol aku. Dibanting, tidak masalah. Gitu ya. Disakiti juga harus tidak masalah karena kita hanya bersandar pada Allah. Itu ya. Siap. Nah, kalau tadi cepat nggak jatuh, tapi kalau ditarik pelan-pelan jatuh. Kenapa kok ditarik pelan-pelan jatuh? Karena tidak. Iya pelan-pelan lambat. Karena apa? Karena ini lebih menengah. Oh ya. Kita coba. Pak Tri pengen angkat sukarelawan satu. Siapa yang mau coba depan? Pakai botol aquanya sendiri. Silakan. Tidak bawa. Sandi ini Putri. Sandi Putri. Yuk. Saya nggak lucu Pak. Hah? Pecah gak lucu. Pecah beli lagi gitu aja ya. Iya. Ntar kepalanya itu loh Pak. Pas ya. Nanti kita. Ayo sukarelawan angkat tangan. Jadi tidak membela
Ya, yang mau berlawan satu. Yo, siap. Yang sudah dapat nggak usah, sudah dapat. Yuk, lagi. Ayo. Siap? Sekarang pertama. Tadi katanya, loh, tepat nih. Nah itu loh, untuk menengah. Tadi loh, untuk minggir. Coba sekarang paskan garis ya. Nah, ini akhirnya beda-beda ya. Coba sekarang tarik pelan-pelan dulu. Jatuh pas lagi. Jatuh? Lagi. Pasti ya, kalau ditarik pelan-pelan antara botol dan kertas, botolnya mengikuti kertas. Benar? Botolnya bergerak? Ada tarikan atau dorongan di situ? Nah, kata kuncinya tarikan. Dipikir-pikir ya. Tarikan, oh dicatat dalam otak, dalam hati, dan dalam jiwa kalian. Nah, sekarang kalau ditarik cepat, kita hitung bareng-bareng yuk. Pakai bahasa Arab, pakai Inggris, Mas Jawa. Wafid, Isnain, Salasa. Tepuk tangan buat bukan. Ya, yang jatuh belum boleh ambil burgernya. Yang tidak jatuh silakan diambil. Ya, mulai lagi ya. Kita beri semangat dia diambil burgernya. Semangat pada Mbak. Namanya Mbak siapa panggilannya? Nah, Ibu. 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan. Boleh diambil. Nah, itu tuh termasuk gaya loh tadi ya. Bergaya, maksudnya bergaya. Termasuk nanti kalian di materi ini akan apa namanya? Memahami tentang gaya, ada gaya tarik, gaya dorong. Tadi kan ditarik, belum didorong. Ada gaya gesek, ada gaya listrik dan lain sebagainya. Termasuk hukum Newton. Tadi yang kalian lakukan itu termasuk prinsip hukum Newton ke-1 atau hukum kelembaban. Apa itu Pak? Ini wah pusing aku dalam itu. Nah, sebelum pusing kita tambah pusingnya. Siap? Ya. Oke, kita nonton video sebentar ya. Nonton video tentang kita tonton video Baby Boost. Nanti kalau dalam jam nyanyi bersama ya. Kalian itu bantu aku paskan satu pengamanku. Stop dulu, ada yang nyanyi, ada yang tidak, silakan berdiri dulu. Biar belakang itu bernyanyi, oke ya? Tinggal baca aja, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Awas, ada tikungan. Anak keras yang jatuh yang mana? Bantu aku lepaskan sabu pelangku. Tidak suka musik turnamen. Duduk tegak, duduk lagi kursimu. Tujuannya apa itu? Ada apa? Siapa yang mau es krim angkat tangan? Silakan sendiri. Nah, jalannya sambil rusak. Kira-kira yang jatuh yang mana lagi tadi? Mereka. Awas. Tolong bantu aku lepaskan sabu.
panjang lagi nanti. Sayangku, duduk tegak, duduklah di kursimu. Ayo main denganku. Ada yang punya boneka teddy bear? Beneran digunakan. Aku duduk di kursi bersama. Jadi aku juga aman. Aku suka kursi bersama. Nah, sudah ya. Silakan boleh duduk. Pakai sabuk pengamannya. Nah, itu tadi tanpa kalian sadari itu penerapan salah satu seperti ini tadi. Coba, kalian pernah naik mobil sama bapak atau ibu? Pernah. Tiba-tiba ngerem mendadak, set. Mak Jegagi itu toh? Tahu maksudnya? Mak Jegagi itu bahasa pakainya apa gitu? Mak berduduk, mak apa? Nah, gitu ya. Pasti kan jatuh ke depan, bener? Nah, itulah kalau pas direm. Kalau tiba-tiba semisal kalian naik motor, agak motor ya, goncengin sama temennya. Kalian belum siap, cuma mainan, sampai seperti ini. Tiba-tiba digas, brum. Kalian berdiri, benar? Benar orang benar? Benar ya? Kaget ya? Pasti kalian akan cenderung mempertahankan posisi awal. Posisi awal kalian apa tadi? Diam toh? Nah, kalau ditarik break kalian ke belakang. Kalau tadi pas jalan terus tiba-tiba direm jeder, kalian menjelungkup menjelungkup ke depan, benar ya? Nah, itulah namanya hukum 1 Newton, yaitu ketika resultan atau gayanya itu nol, tidak ada tarikan, tidak dorongan, atau tarikan dan dorongan itu sama, kalian akan diam-diam selamanya di situ. Contoh, Pak Tri tadi naruh botol di depan di atas meja. Kalau dia nggak ada yang dorong, nggak ada yang narik, dia akan diam selamanya, loh. Kecuali ada gempa bumi, lurus gitu. Tapi kalau ada yang narik kertas tadi, tarik, dia akan bergerak, Tapi kalau nariknya satu ke kanan, satu ke kiri, coba Mbak tarik Mbak ya. Pada berebutan satu. Nah, yuk pelan-pelan. Kamu narik ke sana, pelan ke sini. 1, 2, 3. Ini sama-sama menarik, tapi tidak bergerak. Yo nanti dari yang gede gitu ya. Berarti dia antara tarikan ke kanan dan tarikan ke kiri itu kekuatannya sama. Paham? Kata kuncinya pertama gaya itu tarikan dan dorong. Apa? Tarikan dan dorong. Bekerja pada suatu benda. Oke, silakan berdiri semuanya lagi. Kita bagi kelompok yang heterogen, yang beda-beda. Siap? Angkat tangan kanan ke atas. Pegang pundak temannya. Bilang sama temennya. Enggak, ujian nanti. Bilang, wahai temanku. Ulangi, wahai temanku. Maukah kamu menjadi kelompokku? Sekarang dijawab, wahai bestiku. Wahai bestiku. Aku mau. Nah, berarti mau semuanya ya. Silakan berhitung dari 1 sampai 6 seperti kemarin ya. Yuk, mulai dong. Din. Ulangi. 1, 3, 4, 5. Gendut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Gendut ya. 1 di sana, 1, 2,
3, 4, 3, 4, 5, 6. Yuk, bentuk huruf U. Tengah kosong. Aku dapat Dikasih waktu 15 detik. 15. Jangan pakai gue ya. Manggil koncone kok gue. Tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Satu di sini, Mbak. Nah, 3 di sana. Mana kelompok saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana gimana besti saya. Karena kalian perempuan semua ya, kalau laki-laki itu dicie-cie kan, ya toh? Iya. Iya, maksud jadi, hai lah, hai. Mas, kamu itu istriku loh. Silakan saja, ya. Pak Tri bagikan RKP-nya atau lembar kerjanya per kelompok dulu, silakan. Iki, tadi kan Pak bilang dua. Kamu beres aja, beres ini di depan. Beres aja. Sini. Siap ya? Silakan tunjuk satu ketua kelompoknya seperti biasa. Tunjuk akeh Pak Tri. Sudah ya? Sudah siap bekerja kelompok? Maksudnya cuma 4. Coba dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, tidak ganjil ya. Ini aja biar adil nih 5 toh. Yang 1 pindah sini Pak ya. Silakan. Yuk, silakan. Sudah semuanya ya? Nah, tadi Pak Tri dan kawan kalian ketika di depan tadi mempraktekkan ini aktivitas 4.3 sulap menarik taplak meja. Nah, karena kelas kalian gak ada taplaknya, jadi Pak Tri ganti kertas. Bisa semuanya? Coba silakan masing-masing kelompok mempraktekkan lagi. Pak Tri kasih kertas satu-satu. Dicoba, satu anak wajib mencoba semuanya ya. Ya. Silakan. Ketua kelompoknya jangan lupa menulis anggotanya ya. Itu kan kalau nggak cukup kolomnya diisi bawahnya nggak apa-apa. Ayo silakan praktik. Ditulis namanya jangan lupa. Silakan di bawah aja. 1, 2, 3. Nah, berhasil dari temannya, silakan di temannya. Halo. Ini nggak apa-apa, bawahnya boleh, samping kanan kirinya juga boleh. Yang lembar pasangnya diisi.
Yang belum mencoba ke tangan. Kelompok yang sudah mencoba semua ke tangan. Sudah, yang belum mencoba? Alhamdulillah. Ini sudah mencoba belum? Udah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Terus kemudian tadi yang pertama terkait hukum 1, 2, 3 tadi hukum 1 Newton. Tadi kata kuncinya ketika Pak Tri bilang gaya itu apa sih? Nah tadi ada yang gaya itu gini Pak, ada yang jempol, ada yang seperti ini. Jadi gaya tadi kata kuncinya apa? Tarikan dan dorongan. Kalau tarik dan dorongan itu coba perhatikan di depan. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Kalau dorong tarik pasti menyebabkan sesuatu. Benar tidak? Benar atau tidak? Menyebabkan apa sih tadi? Sesuatu itu apa tadi? Perubahan arah gerak. Gerak tadi kan bergerak tuh ya. Nah, semisal tadi, terus perubahan kecepatan tidak tadi? Nah, terus kemudian kalau bendanya tadi ternyata kaca atau gelas, kalau digerakkan semakin cepat nabrak, kira-kira pecah atau tidak? Pecah atau pecah? Tergantung lantainya. Kalau lantainya dari busa atau dari kasur, kita berapa kira-kira? Enggak tuh ya. Nah, tergantung juga. Tapi yang jelas gaya itu adalah apa tadi? Dorongan atau tarikan atau kebalikannya yang menyebabkan perubahan arah, bentuk, gerak, dan kecepatan suatu benda. Paham ya? Nanti silahkan itu dicatat nanti. Terus Pak Tri juga akan menyampaikan sulapan yang kedua. Sulapan ini. Kalian pernah niup balon? Zaman kecil atau zaman besar kira-kira itu? Nah, Pak Tri ingin perwakilan ketua kelompok, silahkan maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maju sini. Tak kasih balon, nanti balonnya buat ulang tahun kalian boleh. Ulang tahunnya Pak Tri juga boleh. Minggu depan. Ada 5. Yuk, ambil yang satu. Ambil one by one. Milih warna apa silakan. Biru, aku sukanya warna apa ya? Nah, tukeran apa? Sebelum masuk mulut silahkan dipastikan kalian suka warnanya gitu. Sudah? Pasti angkat balonnya. Nah, yang lainnya melihat ya. Kelihatan tidak? Silahkan melihat di kelompoknya masing-masing. Di sini aja. Ayo tiup bareng-bareng. 1, 2, 3, bismillah dulu. Aku makan. Nah dulu ini yuk. Kalau makan balon dulu ada berdiri gak apa-apa. Nanti kalau maju 2 gitu nanti benar. Dia berani harus besar. minimal sampai gambarnya kelihatan ya, cilik banget. Sulit banget itu. Nggak berani, loh kita loh harus berani. Udah? Coba pegang di depan sini. Bisa membunyikan? Stop. Sebelnya sampai sini. Ya? Ya. Ayo ditunggu loh. Nah. Pertanyaan pertama, jawab bareng-bareng ya. Ketika tadi bunyi sup, yang keluar apanya tadi? Angin bau atau tidak? Angin mulut kalian tadi ya, yang kalian masukkan angin. Angin ya, kalian terlihat udara atau angin yang ditemukan di balon. Oke? Dipegang, terapkan semuanya. Kalau balon ini dipegang, terus ujungnya kita lepaskan, kira-kira apakah yang terjadi? Melayang terus apa nanti jatuh kira-kira juga?
Coba kita lihat ya, nanti hitung bareng-bareng. Ini katanya nyebulnya itu apa? Niupnya beda-beda, kita lihat. Ingat-ingat warnanya ya, nanti ambil sendiri. Hitung bareng-bareng yuk. Hah? Nanti ya, tadi kesini aja, yuk. Siap? Jangan jarangkan ke temannya, dor. Sebenarnya, siap? Hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Lepas. Tepuk tangan buat kalian semua. Lagi, ambil lagi. Oh, enggak usah diambil dulu, silahkan balik ke tempatnya dulu. Nah, balik ke tempatnya. Di bawah. Nanti yang tugas niup kalian lo ya. Tapi yang tugas nulis di luar yang bawa balon. Oke? Kalian tuh enak tau makanya disuruh bawa balon aja susah. Yang bawa balon gak boleh nulis karena tugasnya bawa balon. Yang lainnya biar bagi tugas. Pak Ridho lagi ya. Oke loh. Nah, ketika ambil dulu boleh ya. Capek ternyata teriak-teriak terus. Ketika Pak Tri tadi tiup diisi, terus kita lepaskan bareng-bareng. Pak keluar gas. Yang penting gasnya tidak bau lah ya. Nah, dan keluar tadi udaranya dia keluar kan ya. Terus kemudian balonnya tiba-tiba terbang ke atas. Berarti di situ ada dorongan atau tarikan? Dorongan. Yang mendorong apa? Angin. Gas apa? Gas ababnya kalian ya? Api-api ya atau udara atau angin yang kalian hembuskan di dalam bak. Contoh, kalau semisal ini ditali, tidak dibuka, kira-kira dia bisa melayang tidak? Tapi ada loh yang balonnya ditali tapi bisa melayang terbang. Isinya apa? Gas apa? Nah, nanti gas karbit terus rapopo bener juga atau gas nitrogen ya yang biasanya menjual balon keliling itu loh, tahu ya? Nah, ini ya bener sama-sama gas. Tapi nak ojo gas LPG loh ya. Ini tadi salah satu penerapan dari hukum ketiga Newton namanya aksi reaksi. Paham? Aksinya tadi kalian tiup, kemudian ada udara mendorong keluar ke sini atau mendorong ke bawah gitu ya. Terus kemudian ininya didorong sampai ke atas. Tak digambarkan seperti ini. Balon, anggap aja balon yang bagus itu ya. Nah ini kan isinya udara, mendorongnya ke sana atau ke sini tadi? Atas. Arahnya kan ke atas, tapi udaranya ke bawah. Sini ya. Oke, ini satu. Aksinya ini namanya aksi. Kalau tidak dikasih udara, tapi kan nggak iso terbang tadi ya. Nah berarti reaksinya ke atas, reaksi. Nah, inilah hukum 3 Newton atau singkatnya aksi reaksi. Diingat-ingat ya, apa? Aksi reaksi. Nah, tadi hukum 1 sudah. Hukum tadi apa tadi tentang apa? Yang tadi loh Pak Trin, apa Trin? Benda kajian tadi loh. Di istilahnya ini ya, ingat-ingat. Nah, hukum 1 Newton itu kalau secara teori itu bunyinya
seperti itu. Resultan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0. Resultan itu apa Pak Tri? Resultan itu artinya penjumlahan. Gaya, pertanyaan Pak Tri. Gaya tadi ada arahnya atau tidak? Ada arahnya? Termasuk besaran apa? Skalar atau vektor berarti? Vektor kemarin itu loh, dengan skalar dan vektor. Kecepatan, besaran vektor karena ada arahnya. Berarti gaya nanti ada arahnya ke kanan atau ke kiri, positif atau negatif. Seperti itu ya. Yang bekerja pada suatu benda, kalau totalnya 0, jika benda itu diam, dia akan diam selamanya. Atau ketika benda itu bergerak, dia akan bergerak selamanya dengan beraturan. Paham maksudnya? Enggak paham. Itu teori, tapi kalian sudah mempraktekkan bisa tadi ya. Atau istilahnya itu hukum kelembaman. Hukum apa? Kelembaman. Sekali lagi, hukum kelembaman. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak Tri, itu kok tadi ada hukum 1, ada hukum 3. Nah, hukum 2-nya di mana kira-kira? Juga hilang aja. Hukum kedua, oke Pak Tri praktekkan dulu. Minta tolong satu relawan, 2 aja deh, 2 aja. Dari kelompok 3, waktu kelompok 3. Nah silakan banyak maju sini. Ini ya, ini Pak Tri singkirkan dulu. Satu lagi, yang kecil, mana yang kecil banget? Sama. Bukan, gak usah. Ini aja banyak sini ya. Jadi aku yang mau jadiin loh, tapi harus ingat kata Imam Syafi'i tadi loh, kalau kita nggak mau mumet di akhir, ya harus mumet di awal dulu, benar tidak? Nah, silakan di sini. Ayo, pertama kamu bisa di sini dulu. Coba mbaknya. Oh, Pak belum apa namanya ya, mohon maaf ya. Didorong mejanya yuk. Terus sampai nabrak, apa? Terus. Gue. Ya? Ketika tadi mbaknya tadi dorong, ada perubahan gerak tidak kira-kira? Ada. Meja mempunyai kecepatan, tapi pelan banget ya. Tapi kalau digorong ke poros lagi sampai sana, kira-kira dia semakin cepat atau semakin lambat? Ya belum tentu. Bisa semakin cepat, bisa juga semakin lambat. Nah kalau di depan itu ada gaya gesek atau nabrak-nabrak bonggong, berarti kan semakin lambat kan? Tapi kalau licin aja, lantainya baru dipel, sehingga sabunnya kan nggak buludur. Kalian pernah ketika di mana atau di rumah baru ngepel? Nah, pas di konser, woi, kan mas, gitu toh. Ketika mas dulu itu istilahnya apa ya? Dipercepat atau diperlambat kira-kira? Cepat. Oke ya, kuncinya diingat-ingat, dipercepat. Apa? Dipercepat. Ketika itu licin. Tetapi, contoh mbak, ayo tarik sini lagi. Nah, di sini ya, kamu dorong. Ini slow motion ya. Tahu slow motion? Ibaratnya cepat itu. Terus tiba-tiba ada yang menahan dari sini. Woi, jedil. Kan nggak sengaja. Kamu ada sana. Betul. Nah, yuk. Slow motion. Nah, kamu diam aja, pura-pura nggak tahu, Mbak. Awas, Mbak, pindah. Nggak promo aja ya. Nah, dari cepat ke wajib, tetap. Mohon maaf ya, Mbak ya. Ketabrak, kira-kira semakin cepat atau lambat nanti meja? Lambat ya? Lambat atau cepat ayo? Lambat. Silakan, terima kasih tepuk tangan buat teman kalian. Boleh ambil temannya satu. Dapat burger. Sudah dapat, nah kasih temanmu. Sudah dapat belum? Terima kasih ya, sama-sama. Ujian empatik. Nah itu termasuk gaya gerak itu ya. Namanya itu gerak lurus berubah beraturan. Nanti itu gerak parabola di pertemuan kelas 9 atau 10 kalau nggak salah. Nah itu termasuk tadi ya, ada dipercepat, ada perlambatan. Kalau dirangkum itu namanya percepatan. Apa? Percepatan.
percepatan itu tidak selalu dipercepat, tidak, ada juga diperlambat. Masuk besaran vektor. Contoh lagi paling sederhana, kalian pernah naik mobil kayak baby bus aja loh ya. Kan dia cepet, coba ngerem ngarepnya naik apa tadi? Domba berbulu serigala atau serigala berbulu domba. Ini ada hewan, dia ngerem. Pas ngerem sampai berhenti, pas ngerem aku langsung mandek set atau masih ada set. Nah, set baru berhenti ya. Berarti kan ada jarak nanti di situ. Benar? Nah, itulah namanya diperlambat. Atau kalau dipercepat kayak bapak kalian dari nol manasi mobil nyalakan pelan sampai jalan nggak ada kanan kiri, nggak ada motor, ngegas boom. Itu namanya dipercepat. Paham ya? Ingat, dipercepat itu tandanya nanti positif karena ditambah. Kalau diperlambat tandanya apa? Negatif. Nah, oke. Silakan boleh dibuka bukunya halaman 125 sampai 127. Nah, di situ kalau kalian ingin mengetahui detailnya bisa dibaca-baca ulang. Sudah buka bukunya? Nah, tadi hukum 1 sudah, hukum kedua tadi juga. Coba lihat di depan. Percepatan adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur atau berkurangnya kecepatan benda secara teratur. Faktor yang mempengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya. Contoh, massa itu apa? Pernah belajar itu ya kalian ya? Massa itu apa? Lah, pelajaran besaran satuan di kelas 1 sebelumnya nggak ada. Maksudnya nggak dijelaskan? Udah Pak dijelaskan. Massa itu seperti tadi semisal contoh ya, meja dia punya berat itu beda dengan massa ya. Massa itu identitas asli seberapa sih benda itu, kalau berat itu ditambah gaya gravitasi. Massa itu satuannya kilogram. Tahu kilogram? Kilogram lah. Kalian nimbang brambang, bawang, telur berapa kilo? Masa nggak tahu beli seperti itu kalian? Nak tuku telur setengah kilo, seperempat kilo. Nah itu kalian itu masanya segitu. Kalau berat satuannya sebenarnya Newton. M itu massa berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalian semisal dorong tadi kan butuh energi loh tadi ya. Nah sebenarnya ada tadi kekuatan kalian berapa besar, itu namanya gaya kalian berapa besar. Terus kemudian menimbulkan percepatan atau kecepatan atau perlambatan tadi ya. Bisa semakin cepat, bisa semakin lambat. Oke, Pak Tri contohkan seperti ini. Ini alat ukur daya ya. Nah, di sini ada IPA 12 ya. Pernah lihat alat ukur daya seperti ini? Namanya apa? Timbangan. Kalau timbangan ini timbangan loh, Pak timbangan ini. Tapi tidak perlu timbang dulu. Itu namanya dinamometer atau neraca pegas. Kan ada sing pegas mantul-mantul itu. Nah, dipegang itu. Ya. Ya, oh ya jual rosok benar. Enggak apa-apa. Buat imunisasi ada juga. Yang ini juga ada. Itu timbangan benar juga. Atau neraca pegas istilahnya seperti itu ya. Atau kalau istilah ilmiahnya itu dinamometer gitu ya. Intinya timbangan. Coba juga. Oh, angin.
Bentar ya. Ini Pak Tri simulasikan. Kalian pernah lihat website ini? PET atau PET? Pernah? Di mana? Oke, kayak dia benar. Nah, karena kalian belum pernah, ini Pak Tri pinjemkan laptopnya. Tapi cuma ada 4. Cuma ada 4. Silahkan satu, yang bagian sini 2, yang bagian sini juga 2 ya. Nanti gantian, oke? Yang diambil 1. Nyalakan dulu. Nanti dibuka websitenya itu. Atau apa dinyalakan dulu. Kalau kalian nggak bisa nyalakan laptop ya kebangetan gitu ya. Nanti boleh dipakai belajar setelah pelajaran. Dinyalakan, ya boleh. Kalau ada passwordnya tadi ini ya. HP 1 2 3 4 5. Kalau yang ada passwordnya, nyalakan sudah. Nah, tunggu ya, tunggu voting selesai. Terus boleh akses wifi juga tak diizinkan. Cara apa? Ini sudah nyala. Nah, pinnya itu ya, pinnya HP 1 2 3 4 5. Nyala. Powernya sudah dipencet. Ini loh powernya. Gak apa-apa, kita sambil belajar dengan teknologi ya. Siapa tahu kalian sepulang dari pondok ini dibelikan laptop sama bapak ibu. Amin. Amin itu loh. Lagi ya. Siapa tahu kalian sepulang dari pondok dibelikan laptop ROG. Amin. Atau siapa tahu Pak Tri mau menyumbangkan laptop buat kalian. Amin. Tidak, Pak Tri aminkan dulu. Gitu ya, sudah jelas semuanya? Nah, coba Pak Tri ingin tahu kalian bisa akses wifi tidak? Nyangkutkan ke wifi. Ini loh, pojokan, pojok. Pojok sini loh Mbak, pojok sini. Sama. Pojok sini, wifi-nya dinyalakan. PPG. Paspor. Nah, PPG ini ya. Passwordnya apa Pak? Passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 ini udah 9 ini. Ini fotografinya. Yuk, 2 menit saja, gak usah lama-lama. Bisa. Nah, belum kamu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next. Udah, tunggu dulu. Udah? Tunggu dulu ya, ya jalankan dulu. Ini Pak Tri menggunakan kalian website PET ya, nanti udah banget bisa pakai. Udah ada. Hah? Ya cahayanya diingat dulu Mbak. Ya cahayanya ini. Ya, nah kan di sana. Ya, dikonekkan wifi sudah belum? Pak Tri nggak bisa. Bisa. Ya, sudah konek kan? Nah, sudah konek sampai buka browser dan tidak musuh buka browser dan jadinya. Google Chrome aja. Google Chrome. Nah, klik 2 kali biar cepat. Yang mana Pak bibinya? Pak Google Chrome atau terus? Google Chrome. Nah, sudah konek semua ya? PPG. Nah, itu Mbak. Pinter banget. Konek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Nah, next. Ibu ya. Silakan tarik PET Pak ya. Itu loh websitenya PET.
Nah, website ini meskipun di luar negeri ya pakai bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa kita belajar juga bahasa Inggris. Itu banyak kayak sejenis laboratorium fisika gitu. Woi, salah. Gak bisa, Pak. Bisa. Tapi kan. Jangan pernah bilang tidak bisa sebelum kalian berani mencoba, gitu ya. Iki saya ngantuk-ngantuk, minum dulu nggak apa-apa. Dan PET langsung klik. Dulu ya. Ini gimana, Pak? Ya sudah, daripada agak lama, nanti seperti itu ya, dilihat depan dulu. Nanti aja lihat itunya, biar informasinya. Udah itu weno, ada bisa. Klik itu ya sudah nyambung klik itu. Dibawa ke sini. Ya sudah. Oke, silahkan laptopnya taruh tengah dulu. Nanti terus itu bawa sini. Nah, ayo semuanya berdiri lagi. Daripada karena semakin siang belum jam istirahat, ditaruh laptopnya ditaruh. Jangan jatuh. Nah, kalau kau suka hati bilang oke. Kalau kau suka hati bilang aku. Kalau kau suka hati bilang suka. Kalau kau suka hati bilang IPA. Kalau digabung menjadi Alhamdulillah. Tepuk satu. Silakan pegang pundak temannya. Nah, yuk seperti kemarin pijet-pijetan, silakan. Ben sing ngantuk ben semakin nyaman ngantuknya gitu. Pijatan dipijat pundaknya, berikan pijatan terbaik. Pijat pundak, pijat pundak. Yuk dipukul pelan-pelan. Dipukul pelan-pelan. Pegang kepalanya, dipijeti. Terakhir pegang telinganya, biar pendengarannya semakin bagus, dipijeti. Ya, sekarang balik kanan, kembali balik, gantian dipijeti, pukul pelan-pelan, dipukul lagi. Jelas, rasakan nikmatnya. Kemudian dipegang kepala, silakan dipijeti biar nggak pusing. Terakhir pegang telinga, digerak-gerakkan, ojo dijewer, namanya itu nggak bagus. Nah sudah, tepuk 1, 2, ikutin kata Pak Tri, aku. Sudah. Bangun. Tepuk tangan. Silakan tidur lagi, enggak maksudnya gitu ya. Sungguh. Ini pakai baterai. Coba lihat depan ya. Ini salah satu caranya ngitung dan kalian gampang nanti menerapkan hitung-hitungan di hukum 1, 2, 3. Contoh, ini ada benda. Ada benda yakin? Nah, ini ada anak kecil, dewasa, terus orang tua. Kalau Pak Tri taruh orang tua di sini, nah, satunya di sini, kita tarik barengan kanan dan kiri ya. Kalau kanan tadi bernilai positif atau negatif? Kanan positif negatif? Positif. Kalau kiri? Negatif. Nah, kita go. Pernah pada tambah kalian? Nah, yang baju warna merah menarik dengan sebesar gaya 150 Newton. Ke arah mana tadi, Kak? Kanan. Yang baju biru menarik ke arah kiri sebesar 150 Newton. Sama atau tidak tadi? Sama? Bendanya bergerak tidak? Nah, berarti ini total
kita hapus ya. Total gayanya yang ke kanan tadi positif 150 dikurangi ke kiri 150 sama dengan berapa? 0 Newton. Jangan lupa satuan gaya apa tadi? Newton. Kenapa kok Newton? Jadi penurunnya loh, ya Newton. Sir Isaac Newton. Jadi untuk menghargai gaya apa? Yang menemukan Newton itu Sir Isaac Newton. Nah, coba Pak Tri rubah. Biasanya nak tarik tambang ini enak semenang atau kalah kan? Nah, ke kanan ke kiri. Arah ini imbang, oke. Pak Tri tambahi. Nanti ya. Ini orang dewasa. Nah, ini ada anak kecil. Nah, kira-kira menang sing ndi? Yakin? Yakin atau yakin? Coba kita cek. Oke, valuenya kita go ya. Gak ada suaranya nih ya, maaf, bentar, pelan lagi. Pelan lagi ya. Nah, oke, kita lihat besarnya berapa. Go. Jadi tepuk tangan. Mau praktek tarik tambang? Gak ada talinya mana? Gak ada tali atau tarik jilbab enggak gitu-gitu banget maksudnya. Kalian pernah bertengkar? Sama teman? Tarik menarik dan dorong menolong toh? Nah, itu termasuk hukum Newton juga sih ya, antara gaya. Contoh di situ lihat gambarnya, ada gambarnya ya. Yang kanan menarik sebesar berapa? Nomor 2 ya. Yang kanan ke arah kanan, berarti nilainya posisinya tadi ya. Berapa? 150 Newton. Terus gaya yang kedua ke arah kiri menarik berapa? 250. Kiri berarti positif atau negatif? Negatif. 250 Newton. Berarti total gaya yang bekerja pada benda itu apa itu pendorong itu sama dengan totalnya F1. F1 sama punya? Belum ya? Ditambah F2. Berapa F1 tadi? 150 ditambah min 250, langsung aja di min 250. Tinggal berapa? 100 tapi negatif ke arah kiri. Satuannya apa? Newton. Tadi kalau kalian dorong meja, ternyata yang paling kuat yang menang. Berarti dia memberikan gaya yang lebih besar. Baik, nafas. Mulai pusing? Sama tadi juga pusing. Nah, nanti terapan ini ya. Betul. Pertanyaan pertama. Nanti kita mulai hitung-hitungannya pertemuan berikutnya saja ya. Nah, karena hukum Newton ini harus dipahami secara benar dan benar. Kalau nanti ada kekeliruan ya repot. Nah, kalau ini kuisis nanti untuk kuis. Kalian pernah mengerjakan soal online? Pakai apa aplikasinya? Exam browser itu browsernya. Kayak aplikasi loh, kuisis atau sandbox atau apa gitu. Ini contoh saja ya. Oke. Oke, gini aja. Kita cek pemahaman kalian dulu tadi sebelum kita masuk ke hitung-hitungan. Pertanyaan pertama, ketika kita naik kendaraan dianjurkan untuk memakai sabuk pengaman.
Menurut fisika, hal ini sesuai dengan hukum berapa tadi? Pinter. Angkat tangan dulu, nanti Pak Adi hadiah. Hukum berapa? Satu. Telat saya nggak jadi. Pertanyaan kedua. Seorang anak mendorong benda dengan gaya, ini tidak ada hitungan ya, nanti aja ya. Sebuah benda bergerak di atas lantai. Kecepatan benda tersebut semakin lama semakin kecil dan akhirnya berhenti. Gaya yang menyebabkan benda itu semakin melambat adalah gaya apa? Semakin melambat kok. Katakan? Itulah ada pilihannya. Gaya dorong, gaya tarik, gaya gesek atau gaya berat. Angkat tangan apa? Gaya gesek. Sudah dapat UV? Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh antara dorong dengan lantai yang licin atau lantai yang bagi temannya. Lantai yang apa? Bergelombang. Cepat-cepatan ya. Yang cepat silakan angkat tangan. Kalian lihat dari mana ya? Lihat yang jelas. Kalian di sini aja. Siap menjawab pertanyaan? Oke, kita next. Nah, ini yang benar. Jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Hal ini adalah bunyi dari hukum Newton. Astagfirullahaladzim. Teman-teman lagi. Hukum berapa? Diam terus, gerak terus. 1. Kita tepuk tangan buat kelompok itu. Kelompok 1 ya. Diingat lagi. Hukum 1 itu hukum yang diam diam terus. Kalau hukum 2 tentang percepatan. Hukum 3 tentang aksi reaksi. Tadi loh, contohnya kalau hukum 1 kayak narik sulapan tadi. Kalau hukum 2 dorong ada percepatannya. Hukum 3 balon tadi ya. Yang nanti di pertemuan berikutnya kita akan membuat namanya roket air dan roket chicken. Nah, ini pertanyaan tentang selanjutnya. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan resultan gaya. Nah, kata kuncinya apa? Percepatan apa? Belum selesai ngomong ya, pasti udah mau jawab ya. Sabar. Berbanding lurus dengan resultan gaya yang berbeda pada suatu benda dan berbanding terbalik dengan massa atau berat suatu benda. Hal ini saya dengan hukum Newton ke 2. Kok kamu lagi tuh yang lainnya? Ya kamu kan. Wes, ganti pertanyaan ya. Ini kok nggak jawab? Kan pasti baca kan? Makanya dimireng. Itu ya. Selanjutnya, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, ingat ya, benda memberikan gaya pada benda kedua, benda tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan pada benda pertama, sesuai dengan belum selesai. Hukum Newton ke? Hah? Hukum Newton berapa? 3 atau hukum aksi reaksi. Silakan ambil sendiri, Pak Kim. Boleh ambil kan Pak kelompoknya. Tenang, yang belum dapat nanti tak sebagian rata. Selamat masih. Terakhir. Nah, ini kasus di dunia nyata ya, mungkin ya. Oke, Pak Kim besarkan ya. Bentar. Paris apa?
Newton tadi besaran dari garis. Newton itu sebenarnya nama penemunya, Sir Isaac Newton gitu. Nah, pertanyaannya, silakan nanti katakan ya, peristiwa yang berhubungan dengan hukum Newton 1. A. Coba nanti jawab ya. Ketika mobil digas, badan kita terdorong ke belakang. Ini hukum Newton berapa? Cepat, angkat tangan. 1. Benar, hukum Newton langsung lagi. Sebuah mobil direm sehingga mendadak berhenti dan orang yang belum di dalamnya terjungkal, termasuk hukum Newton berapa? Pintar, udah mulai pintar ya. Nah, selanjutnya penerjun payung bergerak ke bawah. Apa? Hukum Newton berapa ya ini? Apa itu? Kok ketiga kenapa? Bisa dua ini ya, karena dia ada gaya percepatan ke bawah ke gravitasi. Benar. Nah ya, itu aja kelamaan. Udah ya. Nah, terakhir Pak Tri tanya sebelum kalian istirahat. Masih setengah jam? Kan sampai setengah 12. Kurang lama. Nah, silakan buka RKPD-nya terakhir. Buka RKPD-nya tadi loh, yang belum diisi tadi. Nah, mulai diisi ya. Nanti dikumpulkan ke Pak Nur lagi. Ini kan sebenarnya ada dua aktivitas ya. Satu aktivitas sulap menarik gelas atau botol tadi sudah. Yang kedua sebenarnya ada sulap juga. Bukan sulap sih, membuat penyiram air yang menarik. Tapi ini untuk pertemuan berikutnya saja. Gitu ya. Silakan nanti diisi data hasil pengamatan ini sekarang dilihat. Yang nomor kedua, aktivitas 4.3. Tuliskan secara deskripsi. Deskripsi berarti cerita ya. Yang kalian amati tadi. Jika kain atau kertas ditarik perlahan, apa yang akan terjadi? Silahkan dijawab. Yuk, tadi loh. Boleh. Jadi, paham? Nah, kalau ditarik perlahan, apa yang terjadi tadi? Set. Nah, terus selanjutnya nomor 2, jika kertas atau kain ditarik secara cepat, apa yang akan terjadi benda di atasnya? Nanti tidak nasro udah kita dijelaskan ya, deskripsi panjang boleh nggak apa-apa? Yuk, Pak kasih waktu 5-10 menit. Yang belum dapat permen, kelompoknya siapa? Untuk belum? Sama sekali. Ini tuh Yupinya susunnya ada 2. 3, 1 dulu ya. Itu sudah pernah, sudah. Ini ya. Nah, kelompok ini loh ngantuk terus. Ya. 1 atau 2? 5. 5. Nah, tinggal 1. Yang atas 2 aja ya. Ini sudah 2. Ini sudah 2 ya tadi. Belum ini dapat. Ya. Oke, kalau sudah silakan nanti diisi juga analisis datanya. Mudah sekali pertanyaannya. Yang E, lembar ketiga. Diisi yang nomor 1 dulu ya, yang nomor 2 untuk pertemuan berikutnya. Jelaskan mengapa jika kertas atau kain ditarik cepat, benda di atasnya tetap diam. Berarti menjelaskan dasar teori hukum Newton ke-1. Nah, dituliskan hukum Newton ke-1, kenapa bisa diam begitu. Dan itu aja. Jangan lupa diberi nama dan identitas, tanggalnya hari ini, materinya apa?
Yang sudah selesai boleh nanti silakan laptopnya bisa digunakan. Yang sudah selesai itu berarti dikumpulkan 4 ya. Berarti jangan cepat. Satu-satu susulan jangan. Memang nggak cukup. Jadi, oh ya ini jangan satu aja. Ditulis sesuai hukum tulisan 1 tadi ya. Terus alasannya apa? Ya, yang nomor 1 dulu, yang nomor 2 teman berikutnya. Kita lihat dulu ya, lihat dulu ya. Belum? Baca dulu loh. Berarti dijelaskan tadi yang nomor 2 itu, terus tambahin dengan konsep hubungan ke 1. Ya? Baca dulu ya, nanti cek dulu ya. Ditambahin konsep hubungan 1 sesuai dengan hubungan 1 dan gitu ya. Sudah? Jangan lupa jangan nyampah di kelas ya. Sampahnya ditaruh di tempat sampah lagi. Sudah? Bentar ya. Sudah selesai semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, 1, 2, 3, 4 kurang 2 kelompok lagi. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham, nanti sudah memahami ya. Nanti untuk berikutnya ganti nanti kita percobaan hukum Newton ketiga. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih yuk. Sebelum ditutup silakan berdiri semuanya. Hitungan ke 1 berdiri. Yuk, kita akhiri penutupan kelas ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk semangat. Semuanya siap gerak. Siap gerak. Nah, Pak Tri pengen bertanya, hari ini lebih seru daripada kemarin? Ya. Lebih baik daripada kemarin? Ya. Oleh sebab
sebab itu beruntunglah kalian kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Karena berarti kalian termasuk orang-orang yang tidak merugi. Kalau sampai hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, berarti kalian termasuk orang-orang yang merugi. Untuk pertemuan berikutnya, janji lebih baik lagi? Bisa lebih baik lagi? Bisa? Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa lebih baik lagi dan lebih bisa memahami materi lagi. Amin ya robbal alamin. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas praktek langsung hukum Newton ketiga dan berbagai sulap-sulap yang lainnya. Masih ada loh sulapnya? Kosong? Kosong? Masih kosong. Dari mana kosong? Ya, itu guyon ya, nggak apa-apa. Ya, marilah kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, sekian dari Pak Tri. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sama-sama.